Otoritas Jasa Keuangan resmi memperketat aturan pemasaran dan pengelolaan dana produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID. OJK menginstruksikan untuk semua perusahaan asuransi yang menyediakan PAID untuk membuat laporan kinerja subdana atau fund fact sheet yang lengkap serta juga mengeluarkan publikasi NAB setiap subdana, membuat laporan perkembangan nilai tunai, sigap menginformasikan saldo nilai tunai dan juga rincian underlying aset investasi subdana. Apabila diminta pemegang polis, dan hal ini paling penting, pihak pemasar PAID harus memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAID dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya. Lalu hal yang tidak kalah penting saat ini, OJK menegaskan dokumentasi dalam bentuk rekaman video atau audio saat pemasaran dan pembelian PAID wajib disimpan sehingga ke depan bisa menjadi bukti apabila terjadi perselisihan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Ya, berikutnya kita simak apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar sebelum memulai perdagangan di hari ini. Syarifah, apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan pelaku pasar hari ini, sentimen apa? Ya, kita lihat ya sejumlah sentimennya karena ini menarik untuk melihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini. Dan memang investor tampaknya mulai menimbang-nimbang ya Gibran, Betul. Ini kemungkinan terjadinya resesi kembali akibat lonjakan inflasi di berbagai negara. Ini adalah sentimen yang pertama karena kita ketahui juga inflasi di Amerika Serikat kini berada di level tertinggi dalam 40 tahun terakhir yakni di 7,9%. Dan inflasi Inggris juga tertinggi dalam 30 tahun terakhir yakni berada di level 6,2% dengan kondisi inflasi saat ini, Gubernur The Fed Jerome Powell membuka peluang kenaikan yang lebih agresif lagi. Dan para pelaku pasar menilai inflasi yang sangat tinggi ini bisa menjadi ancaman utama bagi perekonomian. Dan di sisi lain, perang Rusia-Ukraina juga menambah ketidakpastian yang ada. Nah, kemudian untuk sentimen yang kedua ini dari dalam negeri tadi juga sudah disebutkan ya bahwa ada kabar yang cukup menggembirakan di mana momen Lebaran tahun ini masyarakat diperbolehkan untuk mudik pertama kalinya sejak tahun 2020. Ini Gibran udah berapa tahun ya belum mudik ya. Dan kalau kita lihat juga dari Menteri Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ya bahwa peraturannya tengah disiapkan oleh pemerintah dan Budi Gunadi juga menuturkan bahwa mudik tidak akan ada syarat khusus asalkan sudah divaksin lengkap ditambah dengan booster. Nah, jadi masyarakat tidak perlu lagi ya tes antigen untuk bisa mudik, sementara untuk yang belum booster ada syaratnya yaitu harus antigen COVID-19 dinyatakan negatif begitu. Nah, kabar ini tentu menjadi sentimen positif ya bagi emiten yang bergerak di tol, transportasi dan juga retail. Ya, tentunya kita lihat ya. Ini yang akan menjadi sebuah sentimen utama. Mungkin saya menggarisbawahi pelonggaran PPKM jelang Ramadan biasanya akan membuat sebuah optimisme bagi pasar dan juga berdampak signifikan pada sektor retail dan juga sektor consumer goods. Kita langsung bahas tentunya untuk dialog di pagi hari ini. Sebelum kita membahas, kita buka pasar dulu karena sudah buka ternyata kita kelewatan 1 menit begitu ya membuka market di pagi hari ini. Kita lihat bersama bagaimana posisi IHSG. Ternyata koreksi sesuai dengan baju kita di pagi hari ini mengawali perdagangan merah-merah. Koreksi 0,04%, 6.993, level-level support memang yang sedang diuji oleh IHSG walaupun sempat menyentuh level all time high di 7.000, tapi IHSG nampaknya belum begitu mampu untuk mempertahankan posisinya di level 7.000 dengan kuat. Ya, dan kita lihat seperti apa sektor-sektor yang mungkin menekan pergerakan indeks harga saham gabungan kita di awal pembukaan perdagangan hari ini. Finansial tampak berada di zona merah dengan pelemahan 0,16%, kemudian konsumer primer melemah 0,09%, kemudian konsumer non primer tampak berada di zona hijau meskipun penguatannya tipis-tipis di 0,03% tadi, kemudian perindustrian berada di penguatan 0,87%. Kita lihat sektor-sektor lainnya. Energi, bahan baku, infrastruktur, properti, dan real estate seluruhnya kompak berada di zona hijau dengan penguatan 0,81%, 0,53%, 0,17%, dan 0,08%. 3 sektor lainnya kita lihat teknologi, transportasi, dan logistik, serta kesehatan berada di zona merah dengan pelemahan 0,54%, 0,82%, dan 0,14%. Mari kita lihat bersama-sama rupiah di pasar spot di pagi hari ini melemah terhadap dolar Amerika Serikat 0,14%, nilai tukar 14.365 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat.
Ya, Forstok rupiah terhadap Singapura dolar, yen Jepang rupiah juga melemah, namun terhadap euro Eropa rupiah menguat tipis 0,01%. Ya, kita bahas pergerakan pasar. Saat ini sudah terhubung dengan tim riset CNBC Indonesia, Tri Putra. Selamat pagi, Putra. Selamat pagi, Gibran. Iya, tentunya kita melihat IHSG ini belum mampu kembali ke level 7.000 karena koreksi setelah memang menyentuh level all time high-nya 2 kali mencoba uji di level 7.000 tapi ternyata tidak mampu untuk mempertahankan level 7.000. Apa sebenarnya Anda melihat dengan net foreign buy juga masih terus terjadi? Apa sebenarnya yang dilihat oleh investor asing di pasar domestik kita? Ya sebenarnya emang net foreign buy gede itu kan karena memang pasar kita masih menarik ya. Satu, memang valuasinya masih murah dibandingkan dengan emerging market lain. Kedua, ini impact Ukraina dan Rusia ini tidak terlalu gede buat kita. Karena satu, kita negara non-blok. Dua, ya ini impact Rusia dan Ukraina ini menyebabkan harga-harga komoditas naik. Dan kita ini ekspor komoditas, jadi sebenarnya diuntungkan kita seperti itu. Oke, artinya menurut Anda meskipun sentimen geopolitik ini juga masih mewarnai aksi para investor secara global, tapi tampaknya Indonesia ini masih cenderung lebih resisten begitu ya. Nah, tapi mungkin kalau dari Anda sendiri, Putra, memprediksikan pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini akan berada di level berapa? Ya untuk hari ini sendiri memang masih akan berada di kisaran 6.900 sampai mencoba menembus level all time high 7.033 ya. Jadi ya memang masih kalau ada konsolidasi dulu sebelum mencoba break level 7.000 dan lanjut ke 7.100. Jadi ya memang masih sideways saja, paling enggak sampai pekan-pekan ke depan juga seperti itu. Oke, kita jeda dulu, Syarifah dan juga Triputra. Kita usai jeda masih akan tetap membahas pergerakan pasar di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Stock Box Indonesia.